Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Putra Armadianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi siswa dalam bidang olahraga di SDN Kasemon 1. Di sini saya akan menampilkan slide tersebut. Baik. Yang pertama, pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi siswa dalam bidang olahraga. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi permasalahan dalam penelitian ini. Rendahnya prestasi belajar pendidikan jasmani. Belum diketahui penyebab rendahnya prestasi belajar pendidikan jasmani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar pendidikan jasmani pada siswa. Olahraga adalah aktivitas fisik yang sangat esensial bagi setiap manusia untuk menambah kebugaran. Olahraga juga sangat penting untuk menunjang penumbuhan anak usia dini serta membentuk karakter yang baik. Minat adalah suatu keinginan yang muncul dari hati atau pikiran terhadap suatu hal. Munculnya minat atau kesukaan dimulai dengan perasaan gembira dan sikap positif. Anak usia dini banyak memiliki keinginan terhadap suatu hal baru, sehingga permainan olahraga tradisional dapat dijadikan pilihan untuk diminati dan menunjang dalam pembelajaran olahraga di sekolah. Untuk meningkatkan minat anak terhadap olahraga bisa dengan menggunakan cara permainan olahraga atau ekstrakurikuler. Lanjut ke B, yaitu identifikasi masalah. Pada permasalahan kali ini terdapat sebuah masalah, yaitu di mana pada sekolah dasar SDN Kasemon 1 ini mengalami minimnya prestasi dalam pendidikan jasmani dan rohani, atau lebih tepatnya pada olahraga yang sangat berbanding terbalik dengan prestasi bidang akademik. Sedangkan pada bidang olahraga tidak ada prestasi sama sekali. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya atau rendahnya prestasi dalam bidang olahraga ini. Dan rendahnya prestasi siswa ini salah satunya disebabkan oleh kualitas pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini harus menjadi perhatian lebih baik oleh pemerintah, praktisi pendidikan, orang tua, maupun juga penambahan ekstrakurikuler dan masyarakat. Untuk rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Adakah hubungan antara penambahan ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa di sekolah dasar? 2. Adakah hubungan antara pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa-siswa sekolah dasar? 3. Adakah hubungan antara penambahan dan pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi siswa sekolah dasar? Untuk yang D, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, peneliti akan memberikan pembatasan masalah mengenai ada tidaknya pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar. E, tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi siswa dan saya sendiri sebagai peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui: 1. Adakah hubungan antara penambahan ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar? 2. Adakah hubungan antara pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa-siswa sekolah dasar? 3. Adakah hubungan antara penambahan dan pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar? F. Kegunaan penelitian. Dengan adanya penelitian ini semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Sebagai sumbangan yang berarti bagi perkembangan olahraga, terutama dalam prestasi siswa dalam bidang olahraga di sekolah dasar. 2. Menambah ilmu pengetahuan dalam pendidikan olahraga siswa sekolah dasar. 3. Berguna untuk usaha penelitian dalam lebih luas dalam rangka pengembangan pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga
pada siswa sekolah dasar. 4. Menambah ilmu bagi siswa sekolah dasar agar bisa meraih prestasi pada bidang olahraga. Kita lanjut ke bab 2, kajian teoritis dan hipotesis. Kajian teori. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu 1. Faktor guru, sebagaimana data yang diperoleh di lapangan bahwa sebagian besar anak didik menganggap guru dapat menyajikan materi pelajaran dengan baik. Faktor lingkungan atau keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sebagian besar anak didik belum memiliki fasilitas belajar yang memadai di rumahnya. Orang tua dan guru bersikap kepada peserta didik mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yuzarion 2017. Selain itu, masih banyak ditemukan anak didik yang kurang dibimbing oleh orang tuanya dalam belajar di rumah. Menggunakan metode penelitian 2 dan indikator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan media angket dengan memberikan pertanyaan tertulis yang bisa diberikan jawaban dari responden atau murid supaya peneliti mendapat data yang berada di lokasi penelitian dalam menemukan suatu permasalahan penelitian serta membenarkan hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya. Indikator intrinsik yaitu minat dan bakat. Minat dan bakat ada faktor genetik, lingkungan keluarga, pengalaman dan pendidikan, teman sebaya dan lingkungan sekolah. Ada juga ekstrakurikuler. Indikator ekstrinsik yaitu lingkungan dan surprise. Pada ekstrinsik yaitu lingkungan, belajar menjadi salah satu faktor. Lingkungan adalah belajar menjadi salah satu faktor dapat menyebabkan kejenuhan belajar. Hakim 2004.263. Lingkungan yang nyaman dapat membuat siswa belajar dengan baik. Sarana prasarana. Dengan adanya sarana prasarana akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apabila sarana prasarana tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami hambatan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Lanjut, identifikasi rendahnya minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang baik dan penting karena memberikan nilai tambah bagi para siswa dan dapat menjadi barometer perkembangan atau kemajuan sekolah dasar yang sering diamati oleh orang tua siswa maupun masyarakat. Prihatin 2011.214. Perkembangan dan kemajuan tersebut dapat diketahui dengan cara ikut serta dalam event-event olahraga. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan intrasekolah yang dapat dikemas dengan kegiatan yang menarik. Akan tetapi pada penerapannya masih banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dipusatkan di dalam kelas. Untuk yang B, kerangka berpikir atas dasar tinjauan pustaka yang telah ditemukan di atas, maka kerangka berpikir yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah jika seorang siswa sekolah dasar telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat berkembang pesat dalam bidang olahraga. Bahkan siswa dapat meraih prestasi setelah diadakannya ekstrakurikuler pada sekolah tersebut. Dan apabila kegiatan ekstrakurikuler ini terus dikembangkan, kemungkinan besar siswa dapat meraih prestasi dengan mudah pada bidang olahraga. Kajian hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini mengkaji informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dari peneliti tersebut. Yang pertama, sebelum diadakannya kegiatan ekstrakurikuler pada SDN
Kasembon 1, prestasi pada bidang olahraga sangatlah jarang atau bisa disebut tidak ada sama sekali, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi prestasi pada siswa itu sendiri. Kedua, pada dasarnya pengertian belajar dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut pandang tradisional dan sudut pandang modern. Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Di sini yang mendapat tekanan utama adalah penumpukan ilmu. Ahli lain berpendapat belajar adalah berusaha supaya memperoleh kepandaian atas ilmu pengetahuan dengan melatih diri. Purwadarminta 1996-22. Untuk yang D, yaitu hipotesis. Atas dasar tinjauan pustaka di atas yang telah ditemukan, maka kerangka berpikir yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah jika seorang sekolah dasar kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat berkembang pesat dalam bidang olahraga, bahkan siswa dapat meraih prestasi setelah diadakannya ekstrakurikuler. Dan apabila kegiatan ekstrakurikuler ini terus dikembangkan, kemungkinan besar siswa dapat meraih prestasi dengan mudah pada bidang olahraga. Dan jawaban hipotesis yaitu ada hubungan antara penambahan ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, ada hubungan antara pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar. Yang ketiga, ada hubungan antara penambahan dan pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi olahraga pada siswa sekolah dasar. Yang bab ketiga, metodologi penelitian. Variabel penelitian. Di sini identifikasi variabel penelitian. Penelitian yang dimaksud dengan variabel adalah faktor-faktor yang berperan dalam suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 2006-218, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya ada satu, yaitu pengaruh ekstrakurikuler, dan yang kedua variabel terikat, yaitu terhadap prestasi siswa sekolah dasar. X1 pengaruh ekstrakurikuler dan Y1 terhadap prestasi siswa sekolah dasar. Definisi operasional variabel. Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel yang terlihat dalam penelitian ini, maka variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Untuk pengaruh ekstrakurikuler yang dimaksud adalah di mana ekstrakurikuler memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan bakat dan minat mereka yang mungkin tidak terungkap dalam kegiatan akademis. Yang kedua, perkembangan terhadap prestasi siswa sangatlah terlihat setelah diadakan penambahan kegiatan ini. Bahkan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap prestasi akademik siswa. B. Pendekatan dan teknik penelitian. Sebelum melakukan pendekatan atau penelitian, perlu adanya survei dan observasi terhadap sekolah yang akan dilakukan penelitian. Maka setelah diadakannya survei dan observasi, maka penelitian bisa tahu di mana ada kekurangan terhadap kemampuan siswa dalam bidang tersebut. Dan di permasalahan ini SDN Kasembon 1 memiliki masalah, yaitu minimnya prestasi dalam bidang olahraga, dan oleh sebab itu perlunya ekstrakurikuler untuk meningkatkan atau mengembangkan prestasi atau passion anak. Maka ekstrakurikuler ini sangat penting bagi perkembangan siswa SDN Kasembon 1.
C. Subjek penelitian dan sampel. Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud diselidiki. Populasi dibatasi oleh sejumlah penduduk atau individu yang saling sedikit mempunyai sifat yang sama. Sutrisno Hadi 1982.220. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Olehnya itu, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 yang minim dalam prestasi pada bidang olahraga, pendidikan jasmani. Sampel sebagai populasi yang diselidiki disebut sampel atau contoh. Sutrisno Hadi 1988.221. Besar kecilnya sampel dari jumlah populasi sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak. Beberapa persen sampel yang harus diambil dari populasi. Sutrisno Hadi 1988.274. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian individu yang memiliki karakter sama untuk diselidiki dan dapat mewakili seluruh populasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang dari kelas 5 sampai kelas 6 pada siswa SDN Kasemon 1. C. Teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti sebagai dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga data mudah diolah. Suharsimi Arikunto 1998.2151. Pelaksanaan metode penelitian ini menggunakan fasilitas sarana prasarana dan pelatih atau guru yang ada di dusun Krajan, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, sehingga siswa dapat dengan mudah melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Lebih tepatnya adalah ekstra bersama warga atau pelatih. Teknik pengumpulan data. Ridwan 2010.51. Ridwan menyatakan pengertian dari teknik pengumpulan data sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulan data. Untuk melakukan pengumpulan data atau penelitian, maka perlu adanya observasi dalam melakukan pengumpulan data karena pada penelitian ini lebih ke survei dan mengamati. Analisis data. Bentuk data dalam penelitian ini survei dan observasi, yang mana melihat minimnya prestasi siswa sekolah dasar di SDN Kasemon 1 pada bidang olahraga. Data ini masih merupakan data kasar, atau lebih tepatnya analisis data ini menggunakan kualitatif, yaitu dengan menggunakan survei dan observasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mungkin bila ada kurangnya atau masih banyak yang salah, mohon maaf. Saya Oki Putra Armadianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.